nggak percaya kalau Conan tuh sempat ada di hidup kita gitu loh. Pengorbanan gue jadi sia-sia gitu rasanya gitu loh, gila 7 tahun gitu loh. Ya. Iya, tahu-tahu ada, oke makin happy. Terus diambil, lu ngapain sih ngerjain gue gitu kan? Tahu-tahu gue stuck di sini lagi jadi kuntilanak. Tapi nontonin kontennya si Anomaly jadi seru ya, jadi kayak multiverse ya. Berarti itu BTS tidak membuat gue waras tapi melarikan gue dari kenyataan gitu. Ya mungkin. Tapi nggak bikin gue waras ternyata. Hari ini tepat 1 tahun anniversary Conan. Anniversary, ngeselin abis. Ya emang anniversary kan emang ulang tahun kan, annually kan. Conan kembali ke surga, gue break dari sosmed juga, ya paling upload Instagram lah dikit-dikit, tapi nggak pegang kamera lagi, sudah hampir pensiun. Nah hari ini kita bikin video lagi, tepat 1 tahun setelah Conan kembali ke surga. Bukan mau eksis, bukan mau update, cuman YouTube kita kan juga selain kita share sesuatu, ini juga buat dokumentasi perjalanan hidup kita sebenarnya. Jadi ya udah, kita buatlah video ini. Gimana kabar kamu setelah 1 tahun? Sama aja. Sama aja apa? Stuck. Ya kayak stuck di masa lalu. Kayak stuck di kalau yang sebulan 2 bulan pertama kan tuh parah banget ya. Ini tuh masih bulan ketiga keempat, pokoknya sejak agak mendingan lah. Nah, sejak agak mendingan itu ya udah stuck sampai sekarang di situ-situ aja gitu kondisinya. Sejak agak mendingan itu kapan kamu? Kayaknya bulan keempat kelima ya. Keempat kelima itu pas kita pulang. Mau pulang. Ya sebulan sebelum mau pulang deh. Oke. Kan berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya bulan keempat bener. September ya? Oktober pulang kan, bener kan? Iya bulan keempat. Sejak saat itu stuck. Lumayan stuck. Terus soalnya secara kita abis pulang pun belum langsung kerja kan, maksudnya sampai sekarang pun kita nggak kerja gitu kan, belum ada kerjaan yang daily yang harus kayak work ya, yang 9 to 5 atau gimana gitu, dan kita bertiga-tigaan doang juga gitu, jadi ya stuck gitu rasanya. Kita pulang dari Bangkok kan kita udah tahu kan, udah aim Bali, nggak di Jakarta dulu. Jadi kita pokoknya sibuk-sibuk deh. Kita sampai Januari benar-benar sibuk-sibuk baru bisa settle down di sini. Kayaknya baru 2 bulan terakhir ya yang benar-benar kita bisa bingung habis itu mau ngapain gitu loh. Karena kan sejak pulang. Iya, kan sejak pulang kita benar-benar sejak pulang dari Manado ya, Manado, Jakarta terus ke sini lagi tuh baru mulai lebih karena udah lebih settle. Sebelumnya kan benar-benar bolak-balik ngurusin ini itu. Nah, habis itu juga gue sendiri lumayan figure out what's next gitu loh. Tadinya mau tetap keep ngonten, bikin YouTube kah lanjutin, tapi jujur aja udah gue ajakin ide kayak nggak niat gitu. Kayak aku butuh idenya, dia nggak istirahat untuk ini. Padahal gue udah bilang deh. tuh, ya udah nih habis ini 6 bulan lah kita coba nge-YouTube lagi yang lebih fun lah gitu, yang emang niat juga di situ gitu. Secara kan kayak kita juga mulai dari nol kan, terus dia kayak yang oke. Capek tahu, bosan juga gue pegang kamera dari udah berapa puluh tahun, 10 tahun lebih. Setiap hari sehari-harinya pegang kamera, ini baru benar-benar istirahat yang panjang lama nih, nggak pegang kamera lama gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau gue sendiri sama kayak throwback lihat video yang ada Conan tuh kayak nggak percaya kalau Conan tuh sempat ada di hidup kita gitu loh. Kayak bayang-bayang itu bener-bener kayak
kayak mimpi dia pernah ada. Oh itu just udah tinggal memori dan sekarang tinggal rasanya ada. Makanya rasanya ada tapi realitanya nggak ada gitu loh. Dan ya nggak tahu, makanya ada yang bilang kan time will not heal. Dulu ya masih Aku yang percaya bilang. time will, nggak banyak di internet kayak di Google juga banyak time will not heal. Terus Pak Paul Scanlon juga kan bukan belakangan sekarang nih, kayak akhir-akhir tahun lalu dia bahas grief kan, sering banget bahas grief dan ya itu dia bilang nggak grief nggak akan hilang gitu. Ya udah, dan memang sama karena ya nggak satu sosok pribadi itu nggak akan bisa tergantikan gitu. Jadi apakah sudah lebih baik ya in a way berdamai dengan realita? Ya iya, jadinya bedanya itu doang kan yang paling. Kamu gimana? Aku sih udah deal dengan realita sih, memang dari awal sih memang sudah deal. Cuman kalau rasa secara rasa nggak beda. Makanya ini nih aku suka sekarang baru ngerti nih ketika ada orang habis mengalami kehilangan atau sedih atau gimana gitu, terus ada yang bilang gue tahu apa yang lu rasain karena gue pernah ngerasain. Kayaknya nggak valid ya, karena Kalau dia udah pernah ngerasain juga ya valid dong. Tapi kalau enggak, dia belum pernah ngerasain belum tentu valid. bukan karena kayak aku sendiri ini kita kan sama-sama ngerasain momen yang sama, kehilangan yang sama, tapi aku sendiri aku rasa aku nggak tahu apa yang kamu rasain, kamu juga nggak tahu apa yang aku rasain pasti kan. Iya, berarti nggak valid dong. Ya berarti nggak, maksudnya even nggak valid tuh ketika ada orang yang bilang gue tahu apa yang lu rasain, karena Tapi seenggaknya yang pernah ngerasain lebih mendekati lah rasanya dibanding yang nggak pernah ngerasain. ya gitu. lebih mendekati. Tapi kalau bilang gue tahu, kan ada gue tahu persis apa yang lu lakukan karena kondisi kita sama, tapi aku rasa nggak Beda benar-benar. sih, karena secara kejadian aja kan beda ya. Pasti rasanya beda gitu. Penyesalannya juga pasti beda sih. Nggak secara in person gitu, Secara in person dong. pasti beda. Pasti beda dong. Jadi Kan kejadiannya aja beda. iya, even kejadian yang sama, kita kan kejadian yang sama, aku yakin aku nggak tahu apa yang kamu rasain gitu loh. Yang rasa yang aku rasa sama yang kamu rasa pasti beda. Even orangnya sama, kehilangannya sama gitu loh. Seberapa dampaknya seberapa parah? Sekarang udah bisa cerita atau Ya cerita sambil nangis. Kalau buatku sih parah sih. Parah banget karena kan gue dulu bilang ke Andri kalau mau punya anak gue pengen kasih semuanya buat anak gue gitu kan, maksudnya maksudnya dalam segi waktu, karena kan hanya itu yang nggak bisa diulang gitu loh. Nah gue bilang tuh pokoknya dari sejak lahiran ya, which is sebelum lahiran juga kira gue udah berhenti kerja kan, sampai anak kita sekolah gue bakal full time nih jadi mami gitu. Nanti kalau udah misalnya anak kita udah sekolah kan waktunya lebih luang gitu kan, misalnya ada jam anak sekolah gitu kan, baru gue cari kerja gitu kan. Jadi gue berasa 6 tahun gue ya 6,5 tahun lah ya sama hamil itu hilang gitu aja gitu loh, kayak nggak bisa balik juga kan gitu loh. Dan gue berhenti kerja juga gitu, jadi udah anaknya nggak ada, waktu gue hilang gitu loh. Yang gila, gue 20-an men saat itu gitu loh. Gue masih bisa melakukan yang lain gitu, gue bisa terus kerja sebenarnya gitu loh kalau nggak gue berpikiran untuk jagain anak 100% waktu gue buat anak gitu kan. Dan gue bisa lihat hasilnya tuh dari anak gue gitu loh di sekolah gitu kan. Ini karena anak gue jagain terus. Saya deh ya harapan gue ya jadi anak yang baik lah, jadi anak yang pinter lah, semuanya terpenuhi lah gitu. Itu kan impian gue gitu kan sebagai emak. Tapi anaknya hilang gitu, jadi ya udah kayak 20, umur gue di 20-an itu kayak udah hilang, nggak bebekas gitu loh, hilang gitu aja udah puff gitu, nggak ada buktinya gitu. Jadinya pengorbanan gue jadi sia-sia gitu rasanya gitu loh. Gila 7 tahun gitu loh, kayak sia-sia banget gitu loh. Dia bilang gue udah nggak kerja nih 1 tahun 2 tahun, udah ini nih gimana gue gitu. Udah gitu gue di peak
peaknya banget orang kerja gitu kan 20-an, di mana orang masih cari fresh graduate gitu kan. Nah itu gua gitu loh. Nah fresh graduate itu gua tinggalin gitu aja gitu loh. Sekarang udah kadaluarsa gitu kan, nggak ada yang mau, mana ada yang mau hire gua sekarang gitu kan, dengan umur gua begini, nggak ada pengalaman pula gitu kan, mana ada yang mau hire gitu kan. Makin kesel gitu loh, gila gua sia-sia banget gitu ya 7 tahun kemarin hilang gitu aja gitu, nggak bisa balik pula gitu loh. Itu sih yang paling gue rasain sih. Jadi dampaknya buat gue besar banget gitu ya. Meskipun sekarang masih ada Kristal ya, tetap aja gitu namanya ada yang hilang kan ya, dan itu kan nggak bisa digantiin gitu ya. Kayak orang banyak yang bilang ya udah punya anak lagi aja, pengen gue tapok gitu kan. Lu pikir kalau gue hamil lagi ya keluar Conan? Bukan kan gitu loh. Gue sambil bilang Adri kalau punya anak lagi mau dikasih nama Conan nggak gitu loh. Gue sambil pikir gitu, gue pengen Conan gitu loh. Tapi kalau hamil lagi kita kasih nama Conan, ya tetap aja dia bukan Conan gitu kan. Itu loh ya. Meskipun semua sifatnya sama, tapi kita tahu itu bukan dia gitu loh. Personnya tuh bukan dia gitu loh. Dan ya aku juga baru ngerasa how precious is one soul itu ya sekarang gitu loh. Dan satu ini tidak tergantikan. Apalagi yang kita harapin bener pinter, rajin. Ini bocah ini kan bener-bener kayak kalau buat aku sih dream child gitu loh. Tapi nggak, ya udah ternyata jalannya nggak bisa lanjut. Dan buat aku juga seberapa parah besar banget juga. Cuman mungkin karena lebih logis jadi aku nggak gitu kelihatan ya. Tapi ya nggak bisa diceritain juga. Itu terlalu personal dan apa ya, kayak semua reason of life-nya sekarang nggak ada. Ya even ya satu-satunya sekarang Kristal yang masih ada, ya udah jadi masih ada Kristal, jadi masih ada yang harus diperjuangkan. Tapi reason of life kayak sisi idealis zaman dulu, terus kayak hidup tuh seperti apa, itu tuh udah lenyap. Jadi passion, gairah hidup, gairah passion juga semua jadi flat, netral gitu loh. Dan jadi bertanya-tanya, so what, apa sih, perlu ada nextnya apa enggak sih gitu loh. Terus meaning gue sekarang apa yang gue pengen check out buruan juga, bisa apa enggak sih, kayak nggak ada gunanya juga toh lama-lama di sini gitu. Jadi merindukan untuk cabut dari sini gitu. Itu yang paling, ini bukan bermaksud mellow ya, tapi after 1 tahun ternyata memang ya itu, time will not heal. Kalau gue jadi will not heal completely sih. Kenapa? Ya kalau menurut gue jadi time itu scary sih, terrifying gitu loh. Jadi menurut gue ya time itu ya bisa ngambil kebahagiaan kita dan kesedihan kita gitu loh, hilang gitu aja sama waktu kan. Dulu waktu nggak ada Conan, waktu nggak ada Conan, sebelum ada Conan, kita hidup bahagia aja kan. Waktu Conan datang, ya kita makin bahagia lagi gitu. Oh jadi ini nih, kita hidup seenggaknya salah satu sebenarnya salah satu kan saat itu. Sebenarnya salah satu kan. Salah satunya adalah membesarkan Conan dengan baik. Salah satu, ya kan? Salah duanya gedein Kristal misalnya gitu kan. Atau ini udah jadi satu nih karena udah sepaket kan. Salah satunya adalah membesarkan kita dengan baik gitu kan. Nah, salah duanya ya apa? Mimpi kita dong, ya kan? Dia mau jadi apa, mau ngapain, gue mau ngapain gitu kan. Tapi dengan si salah satu yang pertamanya ini hilang, salah duanya pun jadi hilang gitu loh.
Dan itu kan karena waktu gitu. Padahal waktu sebelum ada Conan, pengaruh nggak? Nggak ngaruh kan? Nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu waktu nggak ada Conan tuh nggak ada ngaruh-ngaruhnya gitu kayak ada nggak ada ya udah sebenarnya waktu itu kita gitu kan kita punya nggak punya anak ya udah gitu loh. Tahu-tahu ada, aja. iya tahu-tahu ada, oke makin happy. Terus diambil, lu ngapain sih ngerjain gua gitu kan? Itu sih yang masih sebel dan masih mempertanyakan. Kalau gue sih itu sih gitu. Jadi waktu itu kayak dimain-mainin banget gitu. Iya, kalau satu-satunya stone yang aku pengen jadi time stone sekarang. Iya, gue sampai bilang kan gue habis nonton WandaVision, ya bukan gue nonton What If. What if? Nonton What If. Dan di situ kamu nggak mau nonton kan? Cerita aja, ntar aku nonton gampang, kayak nggak ada yang. Iya, nonton What If di situ ceritanya kan dia what if ya. Kalau seperti gue berharap kalau gimana kalau, nah itu gimana kalau. Kalau gue berharapnya kan gimana kalau mundurnya kemana nih, ya kan? Kalau gue berharapnya mundurnya sebelum kita punya anak, gitu kan? Jadi kita tahu kemungkinan kedepannya ini begini nih kalau punya anak nih. Jadi kita harusnya beli tabung aja gitu, ya kan? Atau kalau memaksa yang ngalami ya ganti pasangan, misalnya gitu kan? Udah paksa begitu misalnya. Nah ini kejadiannya gitu nih si Doctor Strange akhirnya dia what if-nya adalah kalau tangan dia nggak rusak. Gimana kalau tangannya nggak rusak nih gitu kan? Oke, kalau tangannya nggak rusak ternyata yang hilang adalah si ceweknya itu, si Rachel McAdams ya kan? Aku nggak tahu di situ siapa. Pokoknya si dokter itu. Tapi dia sejak jadi dokter saya tangannya sembuh kan? Iya. Udah nggak sembuh. apa masih itu sih? Masih nggak udah sembuh akhirnya. Dengan kekuatan pikirannya kan dia sembuh kan. Nggak bergetar lagi juga gitu kan. Terus? Nah ini dia what if-nya itu gimana? Kalau dia nggak nabrak gitu, ternyata tetap aja dia bakal nabrak. Dan yang hilang itu adalah yang dikasihinya kan gitu. Nah dengan yang dikasihinya, si Strange ini tetap akhirnya ke kamar Touch. Karena dia sekarang mau menyembuhkan hatinya. Kan tadinya kamar Touch. Iya. Okay. Kan tadinya kan dia mau menyembuhkan tangannya kan. Iya, Nah, karena yang sekarang yang hilang adalah hatinya, dia kesana untuk menyembuhkan hatinya, ya kan? Seperti makanya gue bilang kalau gue jadi si Strange ya gue juga sama sih gitu kan. Nah akhirnya dia kesana, udah bisa, ilmunya bisa. Yang dilakukan apa? Ya dia menyembuhkan si itu, dia berusaha kembali ke masa itu untuk gimana caranya nih supaya cewek itu tuh nggak mati gitu loh. Gimana caranya nih dia berulang kali dia balik untuk nyembuhin untuk supaya cewek itu nggak kena celaka, gimana caranya? Dia sampai diulang-ulang ada yang akhirnya dia nggak jadi pergi, akhirnya jalannya beda, akhirnya di rumah aja, akhirnya pokoknya diusahakan nggak kemana-mana gitu supaya nggak terjadi gitu kan. Nah, dia tetap jadi Doctor Strange sudah. Iya, enggak ceritanya kan sebelum dong. Jadi dia pakai time stone, dia Doctor Strange udah, tapi dia kembali ke masa di mana dia belum jadi Doctor Strange. Sebelum si cewek itu mati kan? Tapi pas balik ke situ time stone-nya udah nggak ada lagi sama dia. Ada dong. Kan dia yang pindah. Oke. Dia yang pindah kan. Terus aku belum nonton. Ya udah dan akhirnya ya nggak bisa. Yang namanya orang mati ya emang itu titik poin hidup dia. Mentok sampai situ, nggak bisa dipanjangin lagi. Nggak bisa lo paksa gitu istilahnya gitu kan. Nah tapi itu kan what if. Kalau gue ada di multiverse yang berbeda gimana? Coba berarti gue bisa dong ketemu orang udah gede. Nggak harus di timeline yang ini kan gitu. Itu gue kebanyakan nonton sih. Ya intinya gue kalau punya time stone gue bakal mengulang-ulang juga gitu. Atau gue stay di situ. Karena gue tahu dia hari itu bakal mati gitu kan. Nah, hari itu bakal meninggal ya gue stay di situ. Atau gue stay di beberapa hari sebelumnya lah gitu. Kayak Wanda atau gue kayak Wanda sekalian. Iya. Atau gue kayak Wanda sekalian ya udah dia nggak bisa hidup di sini titik sampai sini. I revive gitu. Gue bikin aja lu gitu kan. Ya itu kalau bisa. Ya. Tapi yang selalu masih bisa aku bersyukur itu ya itu Conan gitu loh. Nggak Conan yang tetap mampir di kita gitu loh, bukannya. Aku mending sekarang nggak dimampirin sih. Kalau gua ya, gila sakit banget men. Mending lu nggak usah lawas kalian gitu. Enggak maksudnya. Ya kalau udah begini ya. Sama
pribadi yang lain gitu. Jadi kalau harus tetap ada ya pasti dia lah, nggak mungkin yang lain lah gitu. Ya kan. Tapi kalau dibandingin nggak ada sama dan- nggak ada sekalian ya mending waktu mending itu nggak nggak ada ada. sekalian lah. Ngapain Tapi ada ya- cuma untuk sakit gitu. So iya. Baik dia maupun kita. Tapi buat aku poinnya adalah waktu niat kita pertama kan kita memang try to do the best ya. Jadi Dan itu gue mikir salahnya di mana. buat ya makanya aku sih nggak ngerasa kita ada salah di mana. So ya udah satu-satunya the only reason ya memang harus begitu. Karena kan semua rambu-rambunya tuh kan yang kita lewatin tuh kayak menuju ke sesuatu yang bahkan sesuatu yang menuju ke sesuatunya itu secara supranatural gitu loh. Secara miracle gitu loh. Itu yang membuat oke. Miracle lead to disaster. Iya. Itu gue pakai gue bilang itu adalah bukti dari Alkitab. Jalan orang yang jalan yang lurus itu adalah menuju maut. Kesel gue ingat ada itu jalan yang disangka orang lurus. Iya lurus kan. Disangka orang lurus. Kita kan juga menyangka itu lurus, bener gak? Kan kita nggak tahu depannya kemana, berarti kita menyangka itu lurus kan? Nah, aku ya udah. Tapi kalau aku masih Itu gue sampai bulan keberapa itu ya? Masih 1-2 bulan deh itu gue sampai debat Alkitab sama dia saking gue marahnya tau nggak? Dia pakai Alkitab, gue juga pakai Alkitab yang nolak itu. Ya, nggak ya udah memang. Yang gue belum ngerti sih maksud dia apa dan katanya nggak bakal mengerti juga sampai kita ketemu kan. Ya, Jadi gue sekarang lagi marah-marah aja terus. kita nggak bisa lihat big picture-nya dari point of view sekarang, dari level yang sekarang. Gitu. Jadi ya beginilah kita. Menahan tangis setiap malam. Sampai kapan begini, apa ada perubahan apa enggak, ya kerjaan gimana, pasti banyak yang ada aja yang tanya. Tiap ada teman ketemu pasti Tanyain kerjaan. nanya, lu ngapain sekarang? Sekarang kita ya jujur aja gue masih figure out bener-bener mencari nextnya apakah sama di jalan yang sebelum kita pergi, which is gue content creator, masih seputar dunia kreatif, mimpi dan passion gue tuh masih film sebenarnya, masih ada ya. Kalau ditanya ya itu bekal yang masih punya. Tapi apa jalannya sama, rasanya enggak gitu loh. Untuk saat ini ya freelance-freelancean masih ada, masih sekedar bertahan aja sih, masih belum agresif, masih karena sebenarnya kalau mau kembali ke track yang dulu ya udah tahu, cuman ya udah akan kebayang begitu lagi pola hidupnya. Sementara di poin ini mumpung masih belum benar-benar nyemplung, rasanya pengen explore. Tapi ya itulah yang di otak gua bisa keluar. Kan sekarang kita tinggal di Bali. Secara tinggal gue happy banget. Secara tinggal happy banget di sini. Gue bisa kutangan kemana-mana setiap hari, which is gaya memang sesuai style gue banget gitu loh. Tapi yang bisa segala sesuatu yang bisa keluar dari otak gue itu fasilitasnya adanya di Jakarta. Jadi Kegayaan kayak pindah ke Bali. Iya, seandainya ini bener-bener pensiun ya, aku happy banget dengan hidup seperti ini sekarang. Seandainya bener-bener. Ternyata ini tuh nggak pensiun, ini rehat setahun ternyata. Ternyata kita ya rehat, nggak tahu berapa lama. Tapi for some reason ya. Kerjaanku juga bakal di Jakarta kalau jadi juga kan gitu. Semuanya bakal di Iya, Jakarta. cuman kan kalau kita lihat gini loh, case-case aku berasa buat case-case lebih convenient di sini untuk transfusi Memang. dan sebagainya jauh. Ya tapi kalau kerjaan kita udah di Jakarta, Nah iya gimana? Iya maksudnya kalau di malah lebih convenient di Bangkok daripada yang di sini. nggak tahu ya.
Ya, ya Iya iya. kan untuk transfusi. Kalau udah tinggal dan Untuk transfusi segala-segalanya kan ngomonginnya iya. kan. Kalau Nah, transfusi enak doang. Bangkok Tapi lah. kan di Bangkok nggak ada BPJS ya. Apa yang membuat tetap waras? BTS Yang sama membuat Kristal. kamu tetap waras BTS. Kristal sama Aku BTS. Kristal membuat aku tidak waras. Ya warasnya dalam arti apa nih? Kalau dalam sehari-hari dia membuat kita teriak-teriak memang, tapi secara 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 kita sama-sama kangen Conan gitu ya. Dia juga kangen Conan terus gitu. Iya. Saya si Kristal tuh kan kangen banget juga gitu kan, nanyain terus gitu. Sampai sekarang pun saya udah setahun kan, masih nanyain terus gitu kan. Ya nggak salah sih gitu, dan sekarang kita bisa jawabnya dengan lebih tenang gitu loh, Dan nggak dia harus udah menitikkan ngerti air juga. mati, Dia- air mata. Dia Krista juga udah ngerti Conan udah meninggal, udah tahu. Tapi tiap kali ngomong juga dia Conan meninggal, sedih banget. Terus Ya dari ya itu juga gue kadang-kadang berpikir nih, kalau misalnya ya gitu ya, dia bilang kan gue mau mengakhiri ini semua ya, kalau gue mengakhiri terus mesti kayak gue sekarang mikir aja nih, kalau sampai kita nih udah tua terus meninggal, Kristal tuh gimana gitu. Jadi mikir gitu juga gitu kan, Kristal tuh gimana gitu. Nah kalau kita pergi sama-sama kan hitungannya bunuh diri ya kalau dia sama. ya pergi sama-sama nggak harus bunuh diri gitu loh. Misalnya contohnya ya, contoh jeleknya ya, kita naik pesawat sama-sama tiba-tiba nyemplung. kan bukan bunuh diri itu namanya. Iya nggak, ini kan kalau paling cepat gitu kan. Terus Kacau. tapi kalaupun begitu ya, kesananya belum tentu ketemu gitu kan. Kan Iya. dia meyakinkan kalau ya namanya Conan kan pasti masuk surga gitu ya. Kristal juga pasti masuk surga. Ntar lu Kalau gua di- tak tahu gua stuck di sini lagi jadi ikutin anak. tapi begitu ya, aku jadi mikir afterlife tuh jadi punya gambaran seperti yang kita ngobrolin sama Anomali. Kalau gue sih Tapi- udah tahu dari dulu. Enggak, iya maksudnya dari yang ya ya tahu, tapi lebih apa ya? Kalau aku Lebih jelas. bukan lebih jelas, enggak, sebenarnya itu kan masih bayang-bayang semua. Maksudnya kita nggak pernah ngalamin, cuma dengar. Mereka juga ngelihat, tahu juga kan baru sepersekian lah yang mereka bisa lihat tuh sepersekian, nggak ada buku panduannya juga, nggak ada. Mereka cuma gifted gitu loh. Tapi apa ya, jadi kebayang kayaknya dulu kan bayanginnya afterlife tuh boring. Buat aku sih afterlife boring, nggak ada clue afterlife-nya ngapain. Tapi nontonin kontennya si Anomali jadi seru ya, jadi kayak multiverse ya. Dunianya tuh jadi berlapis-lapis dan ya for some reason ya, Anomali sangat Anomali itu Berarti jadi kamu hiburan. dari anomali Menja- warasnya. Enggak, bukan masalah waras nggak waras. Kan tadi ngomonginnya kewarasan nih. Apa yang bikin kita waras sampai sekarang? Enggak. Trianomali itu Dia tiap membantu. hari lo dengerin, dia tiap hari dengerin Enggak. Anomali kayak gue tiap hari dengerin BTS. Ya, Bayangin. Beneran tiap hari gue sampai dari bawah. Di gue tidur Hey, tadi selalu hey. bangun duluan dia, itu kedengeran. BTS upload konten setiap hari. Iya, memang. Dia enggak, tapi senang, maksudnya itu jadi hiburan, Dia apa, bakar menolong. sampah di depannya itu kedengeran lagi ngomongin hantu, padahal di depan itu gelap banget. Kalau gue sih gak berani dengerin itu di depan. Udah pada gelap, pohon doang. Oke, Willy, kalau lo nonton is a compliment buat lo. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi apa ya, itu bukan apa ya, membuat bukan itu yang membuat tetap waras, tapi itu memberikan hiburan, karena imajinasi Berarti gak gue waras juga sih kalau aku sama BTS, karena aku berimajinasi. Jadi gak menghibur juga. Melarikan aku dari kenyataan aja berarti BTS. Iya, ya itu warasnya mah tetap waras, cuman itu memberikan hiburan buat imajinasi gue aja, gitu. Masalah percaya apa nggak percaya, bener apa nggak bener, Tergantung pribadi masing-masing. nggak ada yang nggak ada yang tahu juga. Yang lucu adalah orang-orang yang ngirimin nge-DM ayat, nge-DM-in khotbah. Yang khotbah itu pun belum
tentu ngelihat juga, belum tentu tahu juga gitu loh. Bukan underestimate ya. Tapi it's a mystery gitu loh. Itu misterinya Tuhan aja. Gitu. So, ya Triano malah memberikan hiburan, tapi bukan menjaga kewarasan saya. Gitulah intinya. Jaga kewarasan kita sendiri nggak? Emang kita waras ya? Waras nggak waras? Udah di titik ini benar-benar aku. Berarti itu BTS tidak membuat gue waras, tapi melarikan gue dari kenyataan gitu. Ya mungkin. Tapi nggak bikin gue waras ternyata. Iya, nggak kewaras. Iya. Ya intinya, tapi kita kamu mesti kan dites. tetap waras juga. Masih lah. Berusaha menghidupi Enggak, tapi kan kita kehidupan dengan normal. Tapi kan kita nggak denial. Kan yang nggak waras itu biasa denial kan. Iya, sampai gue kadang-kadang takut ya. Jadi takut sendiri gitu kalau tiba-tiba gue ngeliat Conan gitu. Terus gue main sama Conan gitu. Tapi yang kita takut terbater kalau Kristal mikirnya apa ya? Tapi setiap mimpi happy kan? Happy lah. Iya, aku juga berapa kali akhirnya mimpin. Wah happy setiap mimpi. Wah paginya langsung bright. Gitu. Terus, are you okay now? Nggak tahu. Dilihat dari kapannya dulu. Kalau gue lagi main, lagi dengerin BTS, gue kayaknya oke. Dilihat dari tolak ukurnya ya apa ya? Kalau gue lagi mau tidur, oh nggak oke. Kalau gue lagi tidur, nggak tahu. Ya benar. Ya parameternya juga macam-macam soalnya. Lo oke apa enggak? Gue selalu bilang gue oke. Karena kalau nggak oke, jawabannya panjang, belum tentu lo mau dengerin. Enggak. Ya, itu benar. Tapi enggak, kalau enggak, maksudnya tolak ukur oke-nya, lu panggil gua untuk ngerjain sesuatu sekarang saat ini, apalagi sesuatu yang gue suka itu bisa dengan full bisa gue jalanin gitu loh. Tapi masalah hati ya kayak tadi dibilang kita cerita di awal itu kan nggak akan pernah bisa pulih. Time will not heal. Mungkin time stone will. Kalau ada. Gitu. Nggak heal juga sih itu. Nggak heal. Itu malah menghalukan diri, membuat kita halu. Tapi kan real. Nah itu dia kalau kalau paling nggak kita bisa stay di situ, bisa menghentikan waktu di situ. Dan apalagi masuk mirror dimension kan, tidak terpengaruh ruang dan waktu. Wah. Mirror dimension itu dari mana? Oh yang di itu ya, Gormamu, kamu tuh bagian itu bukan? Bukan mirror dimension itu yang kelihatan. Yang prism itu. Yang terbalik-balik itu kan? I'm a geek, I'm a geek. I play games, I read comic books. I'm a geek. Aku juga suka banget, cuman nggak yang sampai. Kalau nggak ngerti ceritanya, kalau nggak inget itu. Aku begitu. Tidak memuja-muja gitu loh. Aku nggak memuja, aku hanya ingat. Apa kamu nonton Ultron berapa kali? 5, 6 kali mana? Apa? Nonton cuma 3 kali. 3 kali yang di sini. Apa enggak? Di sini sekali. Aku udah 2 kali apa lihat kamu nonton Ultron? Sekali ngaco. Ini berhayal Itu baru Age of Ultron, belum yang lain. Dia udah maraton. Enggak, aku maraton. Jadi sekali kan nonton yang berdasarkan nonton di bioskop tuh keluar. Yang kedua kali waktu itu Cacar. Itu kedua kali kan itu nonton tuh karena Cacar kan bisa ngapa-ngapain. Nonton tuh maraton tuh sampai Black Panther ya waktu nggak salah. Pokoknya Kristal lahir nggak lama deh. 2017 kan. Belum ada Black Panther. Pokoknya sampai situ. Udah. Nah terus kemarin-kemarin itu cuma lihat-lihat doang. Pas saya nonton Doctor Strange, mau nonton Doctor Strange lagi kan, nonton Doctor Strange pas nonton Doctor Strange, kayaknya nonton Avengers lucu nih gitu. Akhirnya nonton Avengers 1, 2, 3, udah. Captain America juga? Enggak nonton. Oh Civil War Iya. Civil War doang. Jadi ya udah itu doang. 3 kali kan yang ya Avengers. Itu doang aja udah 3 jam kali, 2 jam setengah kali ya. Iya, gua sih males nonton. Gue happy ya, daripada dia nonton anomali terus.
sama aja. Ya enggak kan Mending gue tahu kalau itu kan bener-bener denger. gue tahu itu kagak real sama sekali. Enggak, kalau nonton lu harus diem fokus gitu loh. Kalau itu kan kayak denger podcast cuma perlu denger doang. Itu juga sambil bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya udah. Ya udah. Terakhir apa ya, paling kita tahu yang seperti kita tuh nggak cuma kita doang. Baru mulai realize sama lebih, kamu gitu gak sih? Lebih aware sama orang-orang yang punya pengalaman serupa. Karena sebelum kita ngalamin ini kita nggak peduli gitu loh. Bukan nggak Aku nggak peduli, aku nggak terlalu peduli. Ketika Bukan nggak peduli sih, kalau gue lumayan aware karena kalau gue pribadi sendiri itu mengenal kematian itu waktu gue SD kelas 1. Nah kakak kelas gue itu ada yang meninggal. dekat sama Nggak dekat, karena aku baru masuk sekolah nggak lama. Kenapa aku ingat, karena baru masuk sekolah nggak lama. Terus yang aku ingat cuman dia itu demen banget makan mie goreng di kantin sama maminya. Nah terus maminya tuh udah tua banget, maksudnya seingat aku ya maminya itu harusnya kayak udah ubanan, berarti udah 50-an lebih, dan baru punya anak. Dia ini umur 9 tahun berarti kan, kalau kelas 3 atau 8 tahun kan. Berarti masih kecil banget dong. Dan ini anak satu-satunya, berarti kan si maminya ini tuh ya telat banget gitu kan punya anaknya kan. enggak? Aku nggak tahu single parent apa enggak, masih kecil. Pokoknya aku ingetnya tuh maknya udah cukup tua untuk dipanggil oma gitu, ingetnya gitu. Nah terus dia sendiri tuh ya baru kelas 3 SD. Terus ya itu nggak lama dengar katanya ada yang meninggal gitu, anak yang kelas 3 gitu kan. Dan sekolah gue tuh main kecil, jumlah muridnya tuh dikit gitu. Jadi tau lah gitu kan, oh meninggal kenapa, katanya ya salah diagnosa lah apa, akhirnya dia cuma makan panadol apa gimana, akhirnya meninggal gitu. Waduh. Wah, itu ingatan pertama gue gitu tentang meninggal gitu loh. Dan gue ngebayangin dong jadi emaknya, gila tuh emaknya apa rasanya gitu kan. Anak 8 tahun udah lama berarti kan dipengen-pengenin kan, karena dia udah tua gitu kan. Meninggal gitu, wah. Terus akhirnya gue sempat lihat emaknya masih berapa kali balik ke situ, ke sekolah. Setelah anaknya pergi. Nggak tahu, cuma main doang, makan doang. Maksudnya nggak yang sekali 2 kali. Ngerti gak sih? Makin miris kan gitu loh. Maksudnya gue tuh masih kelas SD coy gitu kan. Oke, maaf tadi keputus dan terlalu malas untuk melihat sampai di mana. Bukan yang nggak bersimpati ya, tetap bersimpati. Maksudnya benar-benar bersimpati, tapi level simpatinya, level awareness-nya itu langsung jadi tinggi ketika udah ngalamin gitu loh. Jadi kayak lebih bersimpatik sama orang-orang yang ngelaluin ini. Kayak dulu tuh kan udah setahun masa dia belum oke sih, atau udah 2 tahun belum oke sih ya, tapi ternyata nggak akan oke. Bukan judge people ya, tapi memang kayak itu ngejudge dong, udah setahun masih dia nggak oke gitu kan. Oh iya, maksudnya nggak oke-nya tuh berarti aku lebih berani untuk ngomongin hal-hal yang udah dia lewatin. Maksudnya udah misalnya gini, kehilangan siapanya gitu loh, yang aku tahu dia sangat dekat orang tuanya atau apa gitu loh. Nah dalam mungkin sebelum 1 tahun pertama aku nggak akan singgung-singgung, tapi udah setelah 2 tahun 3 tahun aku kalau ada nanya sesuatu berkaitan dengan orang tuanya itu lebih nggak sungkan gitu loh. Jadi bukannya udah bisa langsung jadi bahan jokes, nggak mungkin, cuman lebih nggak sungkan, kayak harusnya udah ya, tapi cuman ternyata ya setelah ngalamin kan grief itu nggak akan pergi ternyata rasanya ya. Ini setelah setahun rasa painnya tetap sama, lebih ya nggak tahu lah. I don't know what to say, tapi mau kasih apa ya, ngomong sama yang senasib sepenanggungan ya, kalian tidak sendiri. Cuma bisa ngomong itu doang. Karena ini fase-fase yang situasi yang tidak bisa kita pilih. At least buat aku sendiri, aku sudah merasa melakukan yang terbaik.
ternyata di luar dugaan. Dan Ya, kalau aku soalnya tetap yang jadi kebayang di kepala aku adalah pertama adalah waktu Conan pikir dia ke situ itu buat ngobatin asmanya. Ingat gak? Yang dia pernah bilang, Conan tau gak di sini ngapain? Ada tuh videonya kan. Ngobatin batuknya Conan. Nah, batuknya itu masih asma. Nah, asmanya dia kan lumayan parah memang. Terus yang gue inget kan dia emang selalu ceria ya. Hampir selalu ceria gitu. Sampai hari dimana dia mau dimasukin ke rumah sakit itu, ada pertama itu kan dia ada foto sama Kristal tuh yang pakai baju monyetnya itu, sama Kristal pakai pakai kacamata itu yang dipeluk sama dia. habis Dia ini bawa tas. datang ya? Hah? Habis ini datang kan itu? Iya, habis ini datang ya. Terus itu dia masih happy gitu kan. Terus ya udah akhirnya berangkat ke rumah sakit. Terus kenapa nginep ya, harus puasa ya? Karena pasang line. Nah, paginya kan pasang line tuh. Nah, waktu paginya pasang line kan yang mangku antri kan. Terus yang foto gua kan. Di situ malamnya pun gua udah sempet kayak wah nggak enak banget nih hati gua nih, karena kan waktu tanda tangan itu kan ada tanda tangan jika anaknya meninggal gitu kan, bukan salah rumah sakit dan bukan salah siapa-siapalah gitu, pokoknya intinya ada tanda tangan pernyataan gitu. Ini emang Which is ya legalitas memang. Emang legalitas harus. dan memang ya kayak ternyata kita tahu bahwa ini emang nggak tahu bisa kemana aja gitu penyakitnya kan gitu. Jadi ya rumah sakit pun ya pasti nggak mau tanggung jawab gitu kan. Nggak ada yang lah yang mau bertanggung jawab atas kematian gitu, sama aja membunuh dong berarti kan. Ya udah, kita pas tanda tangan itu gue yang segitunya ya. Ya memang sih ada cerita yang meninggal gitu kan. Cuman kan yang kita dengar kebanyakan kan yang sembuh gitu kan. Jadi pas tanda tangan itu pun gue yang dak-dikduk juga gitu kan. Itu pertama. Nah, yang kedua ya itu paginya waktu dia mangku Conan mau ke bawah. Untuk pertama kalinya itu gue liat muka Conan sedih. Seumur-umur itu ada fotonya juga gitu kan. Itu lagi sibuk main. Tapi mukanya iya tahu, tapi mukanya tuh agak sedih gitu loh pas dipanggil tuh, yang biasanya kan dia cengenges kan gitu. Dan gue di situ gue jadi mikir ulang di situ lagi gitu loh. Meskipun ya udah nih ya yang seperti kita tahu ya begitu aja gitu kan. Perjuangan dia luar biasa gitu. Yang minta makan sama pengen takut itu yang nggak bisa hilang dari kepala gue sih. Dua itu gitu. Dan dia, gue sebel banget kenapa harus udah segitunya gitu loh. Udah segitunya 2 tahun dia berjuang gitu kan. Gila ya, kayak nggak ada reward ya gitu. Ya nggak tahu ya, kalau misalnya di sana ternyata itu jauh lebih baik ya puji Tuhan gitu kan. Tapi kan sekarang kita di sini kan nggak tahu ya, dan kita kan rasanya kan sedih dan sebel ya gitu. Kenapa nggak dikasih hint gitu dia situ gimana atau ngapain gitu? Seenggaknya orang lebih tenang gitu kan. Dan makanya itu disebut iman, percaya yang kita nggak lihat. Tricky banget. Pokoknya kayak ya udah itu satu-satunya. Ya mau nggak mau harus berpikir dia nggak kenapa-napa lah. Satu-satunya jaminan ya itu. Ya berpikirnya emang dia baik-baik aja lah. Kalau kita berpikir dia makin Iya. kenapa-napa, gue di sini bisa langsung cakok, ayo lu gimana Conan gitu. Gitu lah. Kalau gue nggak pakai kayak itu iman misalnya gitu. Cok. Ngelihat dari ini mungkin salah satu yang membuat aku waras dan mungkin karena logika ya, lebih early ya. Kalau disuruh pilih kehilangannya sekarang atau nanti udah lebih gede. Tadinya ya. gue berpikir seperti itu tadinya. Tapi Setengah ngalamin kayaknya enggak. Tetap gue mending dia ada di sini sampai dia agak gede. Jadi gue tahu dia pernah ngalamin apa aja, memorinya pun lebih banyak. Dan waktu durasi antara dia pergi sama gue pergi makin deket gitu. Berarti kan kalau misalnya dia udah 20 baru meninggal, gue meninggalnya 60, kan bedanya 20-40 tahun tuh. Nah, ini sekarang bener gak? Kalau dia 20, gue 60, bener gak? Bener gak? iya, tapi memori 20 kamu tahun. lebih banyak sama dia, which is lebih painful lagi buat. Tapi waktu durasinya tuh deket gitu loh. Nah kalau sekarang kan jauh banget. Kira ini 5 tahun gitu. Nah kita menikahnya masih 40-50 tahun. 40.
Kalau itu kan dekat, Ya kalau kan dia udah never know. 20. Kalau dia 20. Iya Kalau kan. dia di 10 kan nggak tahu juga. Setengahnya itu kan tetap aja durasinya Kan lebih memendekkan durasi antara dia pergi dan kita pergi gitu loh. Kalau sekarang kan dia jauh banget gitu loh. Ya, kayak balik Kalau dia kayak udah what if 20. tadi. Iya kalau Kalau ujung-ujungnya kalau dia 20, nggak, ini juga. kalau dia 20 berarti gue berapa? Hah? 45. Nah, gue 15 tahun lagi mati. Nah, sekarang 45 tahun. Tahu dari mana kamu 15 tahun mati? Misalnya umurnya 60. Kalau 60. Ya tetap aja durasinya lebih pendek gitu. Enggak, kalau buat dianya, dia kan nggak akan, paling nggak, dia nggak ngalamin apa yang itu loh, minder-minder masa ABG dengan disabilitas dia juga, keterbatasan dia yang Makanya jadi pusing kan sama yang satu ini. Udah galau banget orangnya, perasa banget. Dia bayangin nih umur dia sekarang nih ya, yang baru 4 tahun, dia udah bilang tompel ini mau dioperasi. Bayangin coba, 4 tahun cuy, punya tompel mau dioperasi. Akhirnya gue kasih unjuk nih, BTS itu punya tompel dekat bibirnya semua, jadi gue operasi. terus udah mau. Bayangin umur 4 tahun udah dioperasi tompelnya, tau gak? Nggak, tapi kan modalnya Kristal secara fisik jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Ngerti, dari tapi Conan. dia perasa banget kalau kamu ngomongin takut dia mindernya itu, pasti dia jadi lebih minder. Iya, tapi nggak, maksudnya secara pertama ya. disadvantage. Kedua, kita masih mikirin nih, kan dia kondisi sama kayak Conan kan, jadi kemungkinan besar ya kalau nggak diobatin ya dengan rentang waktu segitu 25-an gitu kan. Nggak, tapi Nah kan kalau kita mau obatin lebih dak-dikduk lagi kan. iya. Maksudnya dengan kondisi kita udah ngalamin Conan gini, waktu kita mau nanti ngobatin Kristal di umur 16 tahunan, tetap aja kita dak-dikduk gitu. Jadi pilihannya jadi makin berat gitu karena nggak diobatin. Kalau dari 16 ya tinggal 10-15 tahun lagi. Iya kan? Nggak, iya, belum tahu. Maksudnya aku Iya, jadi ngerti misalnya. sekarang banyak yang apa ya? Yang tumbangan di tengah jalan itu ya salah, memang sebagian besar karena treatmentnya kurang proper, kurang benar-benar diperhatiin. Tapi faktor lain adalah modal awalnya juga pasti nggak lebih bagus gitu loh, yang Akhirnya bisa kita ngerti survive. setelah kita ngalamin dan ngeliat kedua anak ini berbeda banget kan. Ya iya, kan dari situ jadi kita belajar, jadi lebih itu. Jadi ya intinya God only knows. Only God knows. Ya sama aja lah, God only knows. Gitu. So you are not alone kalau yang ngalamin ini, apalagi yang kemarin banyak yang ditinggal, banyak orang yang pasti Nah itu yang sempat punya. kita bahas juga. Kenapa yang meninggalkan kita yang dikasihi? Karena yang tidak dikasihi kita nggak pikirin, ya udah. Ya kalau udah meninggal ya udah kan. Ya iya. Udah gitu. Ya iyalah. Kenapa mesti yang dikasihi yang diambil? Lah karena Kenapa mesti yang jahat hidup yang baik mati? Nah itu juga. random kayak blip. Kayak tahu kan blip? Thanos. Gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Udah, update-nya sudah kepanjangan ceritanya, tapi kita nggak tahu kapan, berapa lama lagi bikin video lagi. Semoga ini membantu buat kalian yang ada di posisi yang mirip dengan kita, dan jadi update buat teman-teman tahu kondisi kita sekarang seperti apa gitu. Hopefully it helps. Okay? Thank you. Bye. Bye-bye.